Jauhin di. Emang terkebaca orang kalau kamu? Ja, dah. Siapa namanya? Itu. Udah mulai. Udah. Tapi tinggal cari namanya aja. Halo, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat saya bernama Tommy Wong. Kita menunggu hubungan dengan Tommy Wong ya. Semoga bisa lancar. Halo Ibu Bergerut. Thank you. Juga Ibu siapa nih? Tubunawa, terima kasih udah bergabung. Riri Sastro Mijojo, oke. Nah, enggak nanti aja. Kita nunggu sebentar ya. Ya, Endah, thank you sudah bergabung. Kita lagi menunggu hubungan dengan Bro Tommy ya. Tadi saya lihat dia masih ada IG live juga dia kayaknya. Semoga bisa lancar. Hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Tommy Wong ya. Saya udah baca banyak sekali cerita-cerita Bro Tommy yang luar biasa kalau menurut saya sih. Perjalanan hidupnya turun naik. Nah ini ada juga Pau Ming 78 sudah bergabung, thank you. Ada Eina, halo Eina. Ada Fikri Zaki, terus ada siapa lagi? Ada tadi saya udah lihat dari Dennis Lau di Singapura, Wow, keren dari Singapura. Kita lagi nunggu ya Bro Tommy. Ada Pau Ming 78, thank you. Saya panggil dulu ya. Bro Tommy ini mungkin lagi sibuk. Soalnya aku lihat tadi IG-nya dia juga masih dalam. Tolong bantu Di. Belum masuk orangnya. Ya, ada juga dari Febri, thank you udah bergabung. Bro Sudi Sujadi, thank you. Wow, thank you Pak. Ya. Oke. Ya. Sekarang jadi dah. Weh, halo bro. Iya, saya Apa masih sempat kabar? lihat baik-baik. Saya masih lihat sempat di telepon ya. Ini humble brother yang luar biasa nih, orang hebat tapi benar-benar well prepare banget, well prepare. Iya, harus prepare. Salam Karena Bro Sudi Sujudi ya. Ini iya, juga mentor humble yang luar biasa itu. udah banyak teman-teman. Ada yang dari Singapura loh bro. Iya. Ya. Salam buat yang di Singapura. Dan juga saya tahu tadi katanya yang di Aceh juga kayaknya katanya siapa tahu dapat peluang bisa buka gaduh-gaduh boplo di Aceh. Katanya dia mau join juga. Wow, keren. Iya. Oh ini Bro. ada Ati Ringo. Wah. Oh iya. Kabarnya sehat ya sister. Wow, ini wanita yang luar biasa untuk public speaking. Udah berapa kali juga mampir ke tempat saya, ke kedai sederhana saya, luar biasa semangatnya itu loh. Iya. Bro, kita mulai ya. Ya, silakan brother. Bisa diceritakan nggak sih masa kecilnya nih? Saya sangat udah denger, tapi saya pingin denger lagi dari bro. Gimana kisah masa kecilnya dan perjalanan kehidupannya. Bisa biar teman-teman juga bisa belajar dari pengalaman Anda, bro. Silakan. Thank you, humble brother. Namun izinkan saya untuk tidak menambah tangisan buat teman-teman. Pandemi corona ini sudah banyak yang menangis ya. Justru saya sama Calvin, saya salut sama Calvin.
Dia belajar untuk melihat air mata di balik badai. Sekarang banyak teman-teman yang terdampak ekonomi, baik itu secara keuangan, pekerjaan kena PHK, tempat Iya, restoran, kafe, semua kita tahu dengan PSBB di mall. Saya prihatin banget, saya kepikiran juga dengan tempatnya brother ya. Bersyukur kalau masih punya ruko sendiri itu kadang-kadang peraturan masih bisa diatur, tapi kalau di mall itu betul, sudah makan aja berjarak artinya secara omset sudah 50% turun ya. betul, betul. Dan how to survive ini sangat-sangat tidak masuk akal, namun perkenankanlah saya dengan Calvin mendoakan sister brother maupun teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, yakin 6 bulan dari sekarang Anda semua akan pulih dan semua diberkati Tuhan luar biasa. Karena kenapa Amin. Kotomi bersama Calvin berani katakan seperti ini? Karena Anda sudah investasi pada momen yang berharga. Kita dipertemukan pasti sudah ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Tentu saya punya alasan dasar lagi. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena memang menjadi doa saya bahwa 6 bulan lagi semuanya bisa recovery. This Ya, shall amin. pass. This shall pass ya. Tentu kalau Ati Ringo dia tahu banget kalimat this shall pass ini bahwa badai ini akan berlalu. Yang paling penting adalah Amin. kita punya pengharapan. Karena kita saat ini Amin. hidup hanya tinggal satu modal lagi. Modal itu adalah pengharapan. Kita nggak tahu kapan Setuju. obat corona bisa ditemukan, tapi kita punya pengharapan bahwa kalau kita satu sama lain saling peduli, berempati, mau berbagi kebaikan seperti yang dilakukan Calvin malam ini kepada kita semua, niscaya di depan teman-teman adalah seorang pengusaha yang sempat saya 3 tahun lalu itu sudah berserah pada Tuhan. Malam di Iya. mana saya esoknya akan dipenjarakan itu darah sudah mimisan, sudah keluar semua. Namun Wow. Tuhan begitu sayang sama saya. Kalau di Kristinali Anda sudah bisa tahu cerita kisah kehidupan saya dari sejak perebutan harta warisan keluarga. Saya kehilangan Iya. ayah dalam suatu kecelakaan, lulu lantak semua impian punya ibu rumah tangga yang punya ibu yang profesinya ibu rumah tangga, tidak mungkin dia bisa punya income. Yang ada dia jadi sakit jiwa, kemudian dibawa keluarga ke Sumatera, saya tertinggal di Pulau Jawa di Surabaya, saya harus hidup sendiri. Untuk makan, saya harus makan sisa di kantin, Hmm. cucian sebelum dicuci itu ada sisa makanan teman-teman saya kumpulkan di kantong plastik, lalu makanan bercampur itu saya bawa sore hari duduk di pinggir trotoar sambil saya mandang ke langit, papa nih Cainali ya, papa di mana? Saya waktu itu belum punya agama, saya tidak mengerti Tuhan, saya baru usia 7 tahun. Jangan tanya sama saya agama apa yang kamu punya. Yang saya tahu saya cuma punya papa yang sayang sama saya, dan papa saya sudah diambil Tuhan dalam satu kecelakaan yang itu bukan pilihan saya, brother. Namun seperti kondisi corona sekarang juga bukan pilihan Anda. Kalau Anda kehilangan pekerjaan, kena PHK, turun income, Anda meneteskan air mata, mungkin saat ini menyaksikan tayangan ini pun Anda sedang mengalirkan air mata. Saya dan Calvin, kami turut prihatin dan kami mendoakan Anda. Kiranya Tuhan memberkati Amin. Anda semua yang menyaksikan ini, apapun, walaupun mungkin Anda nggak terdampak, tapi bisa jadi teman Anda terdampak, saudara Anda terdampak, kita sama-sama menyatu dalam doa, kita mendoakan kepulihan bagi mereka dan bangsa ini, dan juga seluruh Amin. dunia agar recovery. Karena Amin. kita rindu. Saya rindu ketemu Bro Calvin, ketemu Ati Ringo, ketemu semua teman-teman Sudi, di mana kita dulu itu kopdar offline kita bisa ketemu, berpelukan, senang. Itu satu kerinduan yang membuat kita sampai mata ini memerah karena bukan menahan tangis, tapi karena menahan rindu. Kita bagaimanapun manusia. Walaupun orang bilang, ini sekarang bisnisnya online. Ngerti, saya ngerti bisnisnya online. Tapi kita Hmm. tetap perlu yang namanya kasih sayang, tetap perlu namanya cinta kasih. Maka di Betul. momen seperti sebagai hidup anak yang makan sisaan, kalau teman-teman tanya saya, kok Tommy, saya sudah kehilangan pekerjaan, saya sudah kehilangan segalanya. Tapi kalau you masih punya orang tua, masih punya anak, masih punya istri, masih punya keluarga, Anda tidak kehilangan apa-apa.
Anda orang yang kaya. Belajar untuk bersyukur untuk apa yang masih kita punya. Belajar bersyukur untuk apa yang masih kita miliki. Sebagai seorang pengusaha kita tahu ada kalanya Tuhan itu maha mengambil, Tuhan itu maha memberi. Amin. Jangan bersyukur hanya pada saat diberi, tapi juga bersyukurlah pada saat yang diambil. Karena bisa Amin. jadi yang diambil itu adalah keegoisan kita yang terjebak dalam kondisi kita gila materi, tapi kita lupa menghargai setiap momen kehidupan yang ada. Dulu kita begitu repot, begitu luar biasa sibuk. Kita tidak sempat basuh kaki ibu kita. Sampai akhirnya ibu kita meninggalkan kita. Padahal semua harta yang kita punya takkan bisa membeli kembali ibumu. Takkan kamu bisa membeli kembali ayahmu. Lalu mengapa di momen seperti sekarang, kalau kita tidak bisa bekerja, ambil waktu basuh kaki ibu. Ambil waktu mencium kening ibumu. Saya rasa Calvin itu seorang pengusaha yang luar biasa karena dia punya doa ibu yang luar biasa. Saya menghormati ibunya Calvin. Saya kenal Calvin bukan dari perjalanan kehebatan bisnisnya dia. Enggak ngaruh. Teman-teman, mau dia punya duit berapa banyak, enggak. Tapi saya pernah baca satu artikel di mana Calvin juga seorang anak yang begitu berbakti. Bagi saya, orang tua tidak pernah bisa dibeli. Bukan kehendak saya untuk kehilangan ayah saya. Tapi di momen itu saya melihat ke langit. Saya makan, saya membayangkan saya makan dengan ayah saya. Itu yang mampu membuat saya menelan dengan segala kejijian makanan yang bercampur ya. Menunggu sisa teman-teman saya makan, saya cuci piring di kantin, makanan saya kumpulkan. Itu momen yang mungkin di titik terendah, tapi Tuhan mengubah menjadi titik yang terindah ketika kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, kita membayangkan ayah kita sedang makan. Nah, buat teman-teman sekarang, saya tanya, kalau Anda saat ini terkurung dalam rumah, Anda merasa stres, tapi Anda masih punya orang tua, masih punya anak, masih bisa memandangi mereka, bersyukurlah teman-teman. Bersyukurlah. Betul. Karena bersyukur inilah yang membuat kita kuat menghadapi semuanya. Barang siapa yang setia dalam hal-hal yang kecil, kita akan dimampukan menerima berkat-berkat yang besar. Hanya kita yang sekarang melihat dengan penuh cinta kasih anak-anak kita. Itulah momen terbaik yang seorang Calvin dan teman-teman bisa berikan kepada mereka. Kita tidak pernah tahu esok hari kita akan seperti apa. Kita tidak ada yang tahu. Tapi setiap kasih sayang, setiap curahan perhatian yang kita berikan kepada keluarga kita, orang tua, menjadi setiap detik-detik yang begitu berharga. Setiap detik yang tidak pernah bisa kita kalkulasikan dengan uang, yang kita tidak pernah bisa beli kembali. Singkat cerita, kalau dipikir-pikir, sebagai anak jalanan, tukang koran, menghantarkan saya dalam satu ambisi untuk menjadi orang sukses yang luar biasa. Teman-teman bisa menyaksikan, Calvin baik sama Kristinali, Anda bisa, kita bantu aja untuk menyaksikan tayangannya di channelnya Kristinali. Lumayan buat dia tambah jam tayang biar dia dapat tambahan ya. Di momen ini kita doain biar sister kita itu makin berjaya dengan YouTube-nya. Amin. Anda bisa nonton aja ya, ketik Tommy Wong Kristinali, Anda bisa nonton di situ. Biarlah kebaikan dan juga kita doain Calvin. Mungkin sekarang di restorannya untuk dine in agak sulit, tapi kita doakan dia menemukan orang-orang yang tepat untuk bisa bagaimana gado-gadonya itu bisa dinikmati. Mungkin ada produk-produk lain yang segera Calvin akan hasilkan. Kita doakan dia menjadi pengusaha yang justru semakin dipakai Tuhan luar biasa. Momen pandemi corona ini mengupgrade Calvin menjadi pribadi yang lebih hebat lagi karena dia mulai mengerti apa itu online, apa itu Instagram Live, apa itu membangun hubungan bahwa saya tidak bisa ketemu ke Tommy, tetapi saya tidak akan mundur, saya akan tetap berusaha maju, saya bisa ketemu secara Instagram Live, dan teman-teman Kotomi akan mendapatkan satu opportunity mengenal pribadi Calvin, sehingga yang tadinya tidak tahu, ya, gado-gado goplo menjadi tahu, yang sudah tahu jadi kangen pengen makan gado-gado goplo. Kira-kira ada bikin dulu. Amin, kamsia banget ya, aku speechless nih, nggak bisa
sangat-sangat terberkati juga ya sama ngomongannya bro, doanya bro, luar biasa. Itu saya video Anda tuh saya tonton berulang-ulang supaya saya bisa merasakan feel-nya, dan begitu juga ada sebuah keharuan ketika saya benar-benar nggak kebayang loh bro, bagaimana seorang waktu itu umur berapa yang waktu pas ambil makanan dari tempat sampah itu ya bro? 7 tahun. 7 tahun, wow, saya bener-bener nggak bisa kebayang, dan saya udah sharing-sharing ke teman-teman, jangan lupa nonton bahwa kita akan juga belajar dari seorang bro saya yang namanya Tommy Wong. Saya sangat-sangat terberkati banget dari cerita Anda. Bagaimana Anda bisa, pertanyaan saya adalah apa yang membuat Anda menjadi kuat gitu loh bro. Saya juga ditinggal sama papa saya umur 4 tahun ya. Jadi mama saya single parent. Papa saya kabur begitu saja, dan akhirnya saya kalau ngelihat ada teman-teman saya, waktu itu kan saya tinggal di gang, ada satu teman saya, papanya pulang kantor, dia gandeng tangan teman saya ini, terus masuk ke rumahnya, saya ngintip, dan saya benar-benar hatiku teriris-iris, dan aku cuma bisa berpikir kemana papa saya ya. Terus anak itu digandeng sama papanya, bawa koper papanya itu bawa, dan dia buka di situ, dan anak itu dipeluk dan keluarin koin-koin dari tas itu. Hati aku semakin teriris bro ngeliat itu. Jadi aku kadang-kadang bertanya, dan aku bisa memahami ya pengalaman bro itu pada saat ditinggal sama papa. Dan saya sih cuma sekarang sudah seusia saya segini, saya juga menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk saya juga menjadi seorang pribadi yang bisa kuat gitu menghadapi kehidupan. Dan ketika saya udah nggak ketemu begitu lama, dan ketika saya untuk tahun 93 saya lulus kuliah, saya dikirimi kabar dari saudaranya papa, dan papa itu dikabari bahwa papa saya sudah meninggal. Dan jadi saya sama mama datang ke rumah duka untuk melihat peti jenazah papa saya, dan saya melihat papa saya juga sudah menikah lagi dan punya beberapa anak gitu loh. Dan saya tidak menitikkan air mata sedikit pun pada saat itu, dan saya bilang saya harus berbakti sama orang tua saya cuma punya mama saya. Dan saya juga belajar, tadi bro udah mengungkapkan tentang cium kaki mama, dan itu saya pernah lakukan juga ketika saya melakukan sebuah kesalahan. Saya melupakan mama. Pada saat itu saya undang seorang tamu, tapi mama udah saya duta besar dari Moskow, dan duta besar itu pingin belajar bikin gado-gado, dan dia akhirnya datang. Tapi pada saat itu saya udah saya tanya sama Pak Dubes itu, Pak Dubes mau makan dulu atau enggak? Iya, saya bilang saya mau makan, kata dia. Karena di dalam pesawat saya sengaja tidak makan, karena saya pingin kangen sekali makanan Indonesia, gado-gado. Kemudian jadi saya ajak ngomong teman saya yang Dubes ini, akhirnya saya lupa bro untuk perkenalkan mama. Mama itu saya cuekin loh. Aduh, tapi itu kan bukan maksud saya untuk mencuekin mama ya. Cuman saya lupa. Saya punya kekurangan ketika saya udah ngobrol. Kadang-kadang saya lupa waktu, lupa timing gitu. Sehingga mama saya merasa dicuekan, dan di situ dia marah luar biasa. Dan akhirnya pun kemarahannya memuncak, dan akhirnya saya pun harus mengambil sikap bahwa saya harus datang, saya harus menyatakan permintaan maaf saya menangis dengan bercucuran air mata, dan saya bersimpuh di kakinya dia gitu. Aduh, ada satu momen yang saya tidak pernah rasakan, dan itu benar-benar banget ya, luar biasa sekali. Jadi pengalaman itu kalau berkesan. bro pernah seperti itu, saya jadi teringat ketika malam hari saya sudah mengeluarkan begitu banyak darah, saya keesokan harinya mau dipenjarakan oleh saya punya partner bisnis, ya. Iya. Makanya banyak motivator dan inspirator teman-teman kita katakan bahwa ada satu quote yang begitu mahal yang harganya mungkin puluhan M. Quote itu adalah dibuat oleh Tommy Wong, adalah ajak teman baik makan, bukan makan jangan teman makan baik. Teman baik. Iya. Itu luar biasa quote-nya. Iya, tapi yang dengar bisa senyum, bisa merasa, tapi buat saya itu pahit banget ya. Jadi betul. Orang tahu, saya yang harus tanggung semua. Saya jaga nama baik, integritas, kejujuran, dan karakter saya. Saya tidak lari, tapi menghadapi tekanan di ras, bank aja roboh.
Iya, apalagi seorang pengusaha ya. iya, Saya sebenarnya punya aset, punya ini, punya itu, tetapi kan tidak mungkin di 2017 itu kondisi lagi tax amnesty, mau dijual juga betul, semua setengah harga, jadi akhirnya betul. saya tidak berhasil melunasi. Nah, nggak berhasil melunasi, ternyata memang targetnya bukan melunasi, brother. Jadi, walaupun Iya, saya sudah kasih bayar sebagian, biasanya kan orang kasih waktu. Ini tidak, iya, pokoknya ultimatum, besok tidak bisa bayar, besok dipenjarakan. Jadi, malam itu saya datang ke mama saya bersimpu di kaki seperti brother lakukan. Namun di hati tidak bisa katakan bahwa apa yang terjadi dengan mama saya yang punya gangguan kejiwaan. Saya cuma cium keningnya, kemudian saya tersungkur, saya peluk dia, saya bilang, Mama maaf, saya di nama Chinese, kalau bro tahu kan, saya sering dipanggil Ting ya. Nah, itu iya, adalah filosofi Chinese itu adalah saya adalah jenderal yang pergi ke peperangan, pulang iya, membawa panji kemenangan. Itu nama iya, saya, artinya. iya, iya. Dan di momen itu saya bilang, Mah, Ting sudah kalah dalam peperangan. Minta maaf, saya sudah membuat rumah kita. Saya tinggal sisa rumah satu waktu itu. Saya Mm-mm. terpaksa jual untuk melunaskan uang semua. Saya bilang, Mama bersiap. Kita mungkin tidak tahu harus tinggal di mana sementara waktu, tapi yang jelas saya minta maaf, saya sudah bikin rumah kita jadi debu. Saya menundukkan muka, saya tersungkur. Saya tidak sangka mama saya dengan tenang dan yang senyumannya begitu wise, beliau tidak menangis, beliau tersenyum, dia bilang begini, semua jenderal yang hebat itu pasti pernah kalah dalam peperangan untuk belajar. Bangun, Iya, Ting. Memang betul rumah kita kamu sudah rubah jadi debu. Tapi ingat, campur debu itu dengan air mata kamu, bentuk jadi batako, bangun kembali segera untuk mama. Satu rumah yang indah. Sebelum mama harus menempati rumah yang mungkin mama tidak mau tempati. Wah, brother, mm, tentu ada yang mencintai ibu Anda tahu kalimat yang seperti itu begitu maknanya dalam. Saya sudah pernah kehilangan iya, ayah, saya tidak mau kehilangan ibu. Itu dalam waktu 3 tahun, 2017 menuju sekarang 2020. Saya 15 tahun pengalaman membesarkan satu brand, dari brand itu dinamain brand buntung menjadi brand untung ya. Dari orang wow, lain jual merek lain itu sejuta umat, jual merek itu bisa kaya raya. Kalau jual merek itu katanya buntung, saya ubah menjadi brand yang untung. Bahkan hari ini menjadi gadget yang nomor satu di Indonesia. Semua teman-teman juga pakai. Tapi saya mm, ditikung dan saya mengalami kebangkrutan di 2017. 15 tahun mengantarkan saya menjadi jawara the best retailer nomor satu di Indonesia, mendapatkan penghargaan di Korea, itu semua sirna. Dalam waktu 3 tahun, apa yang hilang, Tuhan kembalikan semua. Tidak ada yang hilang, yang ada saya berlimpah. Bukan saya kaya secara materi, tapi saya juga mengerti bahwa sukses sejati itu indahnya seperti apa. Sukses sejati adalah bukan tentang semata-mata materi yang kita miliki, tetapi mm, mengerti bahwa setiap kelemahan di dalam diri kita adalah merupakan keunikan yang istimewa yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk kita ceritakan, untuk kita bagikan kepada orang lain bahwa Tuhan begitu menyayangi kita, Tuhan amin, memberkati kita, dan amin, kelemahan kita, kekurangan kita menjadi hal yang begitu spesial, begitu indah, yang tidak dimiliki orang lain, yang kita bisa ceritakan bagaimana Tuhan. Orang yang buta, justru dia bisa memainkan pianonya dengan begitu indah. Itu Mozart. Orang yang katanya nggak bisa bicara, nggak layak, kulitnya hitam, perempuan nggak mungkin punya posisi. Tapi itu Oprah Winfrey yang punya TV show. Orangnya mm, pendek, tidak mungkin dia bisa main akurat basket dengan begitu bagus. Tapi ternyata dia mm, bisa terbang, itu namanya Michael Jordan. Dan masih banyak mm, lagi. Ada orang yang sudah putus asa, mengalami mungkin penceraian, mengalami stres sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi dia justru menghasilkan karya Harry Potter yang begitu luar biasa.
Jadi Iya. ada banyak hal di dalam hidup kita yang kita nggak mengerti. Mengapa di corona ini kita itu sudah ibaratnya jatuh di timpa tangga. Itu bukan bagian kita untuk memahami dan terus-menerus terjebak dalam situasi itu. Tapi kita harus mengerti. Hanya orang-orang yang berjiwa besar mampu menerima dengan keikhlasan yang besar, yang mampu belajar dengan proses menambah kapasitas di dalam otak ini menjadi lebih besar, yang akan diproses Tuhan dengan sedemikian besarnya untuk meraih kesuksesan yang besar. Jadi kalau buat teman-teman sekarang, Anda yang saat ini menghadapi persoalan yang begitu besar, yang Anda kadang-kadang nggak mengerti bagaimana cara menyelesaikannya, saya katakan ikhlas. Ikhlas untuk diproses Tuhan. Kalau tadi Bro Calvin pertanyaan bagus. Bagaimana di usia 7 tahun Anda mengalami situasi seperti itu, ditinggalkan almarhum ayah, luntang-lantung sebagai anak jalanan makan sampah, merantau ke Sumatera hanya jadi pedagang koran, hidup di pasar, merantau kembali ke Jakarta, bagi brosur di Citraland Mall, tukang ibaratnya cuma jadi sales perumahan yang bagi-bagi brosur, namun kemudian justru harus jadi kuli panggul. Ternyata di kemudian hari Tuhan mengubah menjadi seorang pengusaha. Apalagi setiap kita, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau mengubah, semua itu bisa. Pertanyaannya, kalau di dunia ini ada 4 musim, ada musim salju, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur. Mengapa teman-teman hanya terjebak untuk melihat musim salju yang begitu mencekam dan dingin? Mas, ingatlah teman-teman, nanti akan ada musimnya di mana benih-benih mulai tumbuh. Properti mungkin mulai bergerak kembali. Restoran, kafe, setelah ada obat, mungkin mereka juga akan mengembangkan resep-resep yang lebih baru lagi. Tadi ada teman yang begitu bagus bilang, Pak Calvin, mungkin bisa gado-gado yang terkenal itu bumbu kacangnya yang di frozen food kan dikirim ke rumah-rumah, mereka boleh beli sayur-sayurannya di luar sendiri. Ya itu benar, sebuah ide. Terima kasih ya buat yang sudah kasih ide. Saya yakin Bro Calvin juga banyak insight, tapi lewat momen seperti inilah kita bertukar pikiran yang bisa mengembangkan pribadi kita lebih baik lagi. Dan ingat, nanti ada musim panas dan juga musim layu yang dimana pohon-pohon itu sudah mulai bertumbuh daunnya, buah-buahnya mulai dihasilkan, dan kita akan menikmati kesuksesan. Mungkin sekitar katakanlah 2-3 tahun lagi kalau memang asing masuk ke Indonesia, mereka bisa beli properti, mereka bisa investasi, kita ini juga akan menikmati. Bersabarlah teman-teman, badai ini akan berlalu. Pengharapan di dalam Tuhanlah, pengharapan di dalam kepercayaan kita pada Sang Maha Cinta yang memampukan kita. Betul, Bro Calvin. Saat ini kadang-kadang teman-teman kita ketakutan. Ada yang juga memainkan teori-teori tentang politik. Ada yang mencekam dengan, wah gimana, semua bisnis ini online. Sudah ada lagi offline akan mati, Mangga 2 mati, Glodok mati, dan sebagainya. Itu membuat kita tercekam takut. Terus teman-teman berbondong-bondong belajar online, bingung, panasan pikiran dan sebagainya. Saya bisa pahami Bro Calvin. Apalagi kalau udah senior ya, kadang-kadang gaptek, bingung dan sebagainya. Nah, saya kembalikan kepada posisi di mana kita belajar dari Jack Ma. Jack Ma dia bilang dia harus tidak menguasai semua master skill, tetapi ada satu skill yang harus selalu dikuasai dan itu nggak bisa digantikan oleh robot, yaitu relationship. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Jaga hubungan dengan teman. Tidak ada yang akan kehilangan. Kalau kamu punya teman baik, ini tentang satu mangkok nasi saja. Hidup itu satu mangkok nasi saja. Hari ini, Bro Calvin jatuh susah. Satu mangkok nasi saya masih ada untuk Bro Calvin. Karena dia punya teman. Bro. Pertanyaannya sekarang, teman-teman punya nggak teman-teman baik? Itu penting sekali. Betul. Digital apapun kita masih bisa belajar, masih bisa kita cari anak-anak muda untuk mereka kerjakan. Tapi kalau sampai kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya teman, kita nggak bangun relationship, kita ini bukan siapa-siapa, Bro Calvin. Kita bukan siapa-siapa. Betul, ya? betul. Karena intinya adalah
kalau menurut saya EQ itu mungkin hanya memegang peranan berapa persen ya. Tapi kalau kita punya EQ, kita punya sikap bisa menyenangkan orang lain, bisa bergaul dengan baik, memahami hati nurani teman kita, maka kita akan menjadi sebuah pribadi yang benar-benar menarik sehingga teman-teman juga bisa membeli jualannya kita. Itu Betul. seperti itu. Betul. Bro, saya mau tanya, bagaimana bro itu bisa kuat dalam menghadapi, saya bilang, saya amazing banget itu dengan cerita bro menghadapi pengalaman-pengalaman seperti itu. Benar-benar saya tuh gimana ya, ingin tahu bagaimana anak kecil itu, apa sih yang membuat Anda bisa jadi kuat? Aku punya keyakinan bahwa ini akan berlalu. Aku tahu Tuhan itu pasti menolong. Itu bagaimana bro bisa menanamkan dalam diri sendiri sehingga muncul keyakinan seperti itu bro. Dan itu nggak mudah itu. Karena power of kepepet, bro. Saya udah Gimana nggak punya caranya? pilihan. Saya benar-benar nggak punya pilihan gitu loh. Kalau saya nggak cari makan sampah, saya nggak bisa hidup. Nggak. Dan Maksud saya saya, punya, maksud saya gini, apa yang membuat Anda tuh, aku mau struggle, aku mau berjuang gitu loh. Kan masih usia kecil kan waktu itu ya, dan mungkin saya yakin juga belum ada motivator yang ngomong ke bro, Tommy harus Ada. begini, harus begini. Itu kan ada suatu perasaan yang timbul, semangat yang timbul di dalam hati diri sendiri kan, nggak terdorongkan sama apa-apa gitu loh bro. Itu bagaimana Iya. bisa mungkin seorang anak kecil itu punya keyakinan bahwa dia bisa bangkit dalam keterpurukannya gitu loh. Itu yang saya mau tanyakan. Satu kalimat sih, bro. Almarhum ayam pernah mengajarkan bahwa fan kan ren. Artinya adalah kamu makan nasi orang, kamu terpaksa harus lihat muka orang itu. Itu maknanya dalam banget sih, bro. Hidup ini kalau kamu mau menumpang makan nasi sama orang, kamu terpaksa harus melihat muka orang itu. Makna harafiahnya gimana tuh? Makna konkretnya? Mungkin teman-teman bisa dijelaskan, bisa dengar penjelasan Anda, bro. Apa makna melihat muka orang itu? Kalau kamu hidup dengan mental pengemis, kalau kamu hidup dengan mental mengemis, kamu terpaksa menantikan rezekimu itu berdasarkan dari belas kasihan orang, berdasarkan dari ludahnya orang. Jangan sampai tidak punya integritas, tidak punya karakter. Semua hidup ini adalah di dalam genggaman tangan kita. Mau makan nasi, berjuang. Mau makan nasi, berjuang. Sekali lagi, jangan karena gengsi, dikasih peluang, tidak mau usaha. Bukan mental minta-minta, tapi mental memberi. Jadi tangannya bukan menada, tapi tangan yang memberi. Dan kepalan tangannya adalah usaha. Itu dari umur 5 tahun sampai 7 tahun, afirmasi ayah selalu mengulang-ulang di dalam diri saya. Di saat usia 7 tahun, beliau meninggal, saya memang awal-awal tidak mengerti. Tapi seperti Bro Calvin, saya lihat ketika saya sentuh, saya disundut rokok, tangan saya dihajar dengan pensil karena setoran kurang. Membuat saya merasakan kepedihan bahwa kalimat ayah saya mulai mengerti. Bahwa kalau kita hidupnya menggantungkan kepada belas kasihan orang lain, kita ini nobody, kita ini bukan siapa-siapa. Hidup kita akan sengsara. Lebih baik bangkit, usaha, bertarung, dan berjuang lagi. Waktu itu saya dipukuli sampai setengah mati. Karena saya sinyo Cina yang kalah di kampung Madura gitu ya. Tapi tidak punya ayah yang bela, di sekolahan, ya, dihajar sedemikian rupa, dibully. Saya mikir-mikir, orang lain punya ayah, nolong. Saya tak punya. Maka saya harus bangkit sendiri. Sudah gitu ada satu lagi, cinta bro. Cinta. Waktu itu mama saya kena gangguan sakit jiwa, jadi dia dibawa ke Sumatera. Dalam hati saya berjanji, saya udah kehilangan ayah, saya tak mau kehilangan ibu. Saya harus berjuang, saya harus bertarung untuk cinta saya. Saya harus mencintai yang masih ada. Iya, jadi saya boleh simpulkan ada sebuah pribadi ayah yang benar-benar menanamkan sebuah sikap mental atau moral yang sehingga membuat bro itu bisa kuat ya. Saya rasa kalau orang-orang itu tidak memiliki sebuah panutan atau katakanlah yang selalu memberikan afirmasi ke anak-anaknya itu, jadi bokapnya bro itu, wow, saya bilang saya pikir nggak bisa sekuat itu menghadapi. Soalnya saya tahu ceritanya bro dijadikan sebagai jangkrik untuk bertarung dengan orang, dan kalau kalah bro juga mendapat siksaan itu.
amazing banget itu bener-bener. Jadi peran ayah yang sudah memberikan afirmasi dan petua-petuahnya itu sangat berperan sekali ya. Dan kita juga Iya. bisa, teman-teman juga bisa banyak belajar dari seorang Bro Tommy yang luar biasa kalau menurut Bro saya sih Calvin ceritanya. punya putra dan putri ya? Iya, betul. Ya, oke. Saya bisa katakan kepada teman-teman juga, termasuk Bro Calvin, ayah yang baik bukan ayah yang kaya raya dengan materinya. Tetapi ayah yang baik adalah ayah yang bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya dan menghantarkan putrinya ke pelaminan dan diberikan kepada mempelai berikutnya. Jadi artinya Wow. itulah seorang ayah yang baik. Dalam kondisi apapun teman-teman, ingat jaga kesehatan pikiran, jaga kesehatan badan, jangan sampai jatuh sakit karena corona. Kalau Anda punya putri, ingatlah, bagi putri Anda bukan tentang kekayaan Anda. Bagi dia butuh sosok figur ayah untuk menghantarkan dia ke pelaminan. Diserahkan kepada mempelai berikutnya. Anda menjalankan tugas dengan baik. Bertahan hidup sampai di posisi itu penting sekali, teman-teman. Jadi jangan sampai karena kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, stres, jatuh sakit, dan Anda meninggalkan mereka. Jadi seorang ayah mungkin kita menghadapi situasi tekanan, kita dikejar debt collector, kita disusahkan berbagai keadaan, tapi kita bisa bangkit untuk tetap bertarung, kita menjadi pahlawan dalam keluarga, lebih baik kita ibaratnya mati sebagai pahlawan, kita mendapatkan surga, daripada hidup ini rasanya sudah seperti neraka, Anda menambahi dengan keputusan mengakhiri hidup, bunuh diri dan sebagainya, itu bukan jalan keluar, karena Anda akan menjalani neraka berikutnya. Maafkan saya teman-teman, jika saya dengan lugas mengatakan ini, karena dalam kondisi sekarang, Bro Calvin bisa mengerti, hidup kita bukan tentang motivasi lagi. Hidup kita bukan tentang teori. Hidup kita sekarang adalah bagaimana menghilangkan gengsi, kita berusaha kerja, dapat uang untuk bisa makan nasi. Hidup bukan tentang lagi teori, tapi hidup itu adalah sebuah eksekusi. Sebuah eksekusi. Apa yang kita lakukan hari ini. Lebih baik kita pelan-pelan mencicil, membereskan persoalan yang ada, daripada kita kabur, kita mengakhiri dengan bunuh diri, itu tidak menyelesaikan apa-apa. Betul, betul, betul. Betul sekali. Bro, bisa diceritakan nggak? Saya kan udah pernah dengar juga ya, Bro, waktu itu di pernah gantung-gantung gambar-gambar handphone di mall ya. Saya juga dengar dari ada orang yang begitu percaya kepada Bro. Itu saya rasa benar-benar tangan Tuhan itu ya, melihat apa yang udah Bro lakukan dengan peralatan seadanya. Kira-kira kenapa ya orang itu bisa jatuh hati kepada Anda dalam tanda kutip, sehingga dia mau memberikan pinjaman handphone, dan di saat itulah Anda membuktikan bahwa Anda mampu untuk menjual handphone tersebut. Kenapa ya? Saya kadang-kadang mikir gitu. Coba Itu dijelaskan. sebuah pertanyaan yang dalam dan bagus banget. Ini mungkin yang bisa nanya seperti ini adalah orang yang punya impian yang besar ya. Jadi ini Bro Calvin nanya seperti ini, memang dia sosok brother yang humble dan juga dia mau pembelajar yang luar biasa. Jadi gini Bro Thank Calvin, you. pada saat saya tahun 98 kerusuhan dari seorang manajer yang sudah bisa membuat mama saya naik taksi, tidak naik bajai dan jalan kaki, saya bangga luar biasa, tapi 98 hancur semua di Roximas, jadi saya harus kembali ke titik terendah, dan saya melamar kemana-mana, Cempaka Mas buka, ada lihat toko, saya cuma bisa mengalirkan air mata karena saya kehilangan segala-galanya. Saya udah kerja baik-baik jadi manajer, saya bisa bagus sekali penjualan, tapi kembali saya di titik terendah. Nah, tapi saya tidak putus asa dengan gaji sisa yang ada, saya ke Mall Puri Indah, di situ ada pameran, buka lapak gitu ya, untuk pameran. Jadi sisa gaji yang ada saya pakai untuk buka pameran, dan di pameran itu saya tidak punya stok handphone, saya itu cuma bisa jualan korek api dan boneka Pikachu, sambil saya itu jualan ringtone, itu untung saya dulu membekali diri ya, punya satu skill. Makanya kalau misalnya lagi jatuh susah, skill itu penting banget. Skill kita jual skill kita. Dan malam hari orang-orang pameran itu Sony Ericsson, Nokia buang brosur ya.
Itu saya pungut semua brosurnya, saya gunting, saya tempel dengan gabus, saya visualisasi bahwa satu hari nanti saya harus punya toko gitu ya. Tuhan itu luar biasa. Manusia tidak percaya kamu, tapi Tuhan tahu kapasitasmu. Mungkin ini kalimat yang begitu punya meaningful di dalam sharing malam ini. Walaupun manusia tidak percaya kamu, walaupun manusia meragukan kamu, tapi ingat, Tuhan selalu tahu kapasitasmu. Tuhan tahu 15 tahun kemudian dia akan mengubah Kuli Panggul ini menjadi pengusaha nomor 1 yang mendapatkan penghargaan di Korea. Saya dapat loh bro, itu tanda tangan langsung dari Mr. Kim di Korea. Saya dengar. Bro udah sharing. Iya, bahkan piagamnya saya bawa ke Christina Lee kan, jadi sampai Christina Iya, betul. gitu ya. Gila banget gitu ya kan. Prestasi yang nggak gampang itu. Prestasi yang nggak gampang itu bro. Iya, tapi sekarang sekali lagi, pada waktu manusia menertawakan saya, jualan gabus, bego, gila, dan sebagainya, kita direndahkan orang, tidak apa-apa. Yang penting kita jangan bersalah sama Tuhan. Dan Tuhan akan mengirimkan malaikat tak bersayap. Waktu itu, seorang konglomerat itu dia lewat. Dan dia bilang, kamu gila lakukan hal seperti ini. Dan memang dalam hidup kita kadang-kadang harus ada ide-ide yang gila, itu baru bisa menarik perhatian orang. Nah, setuju. bilang, kalau lu mau jual kayak begini mau sampai kapan? Saya bilang, apa daya saya Pak? Saya punyanya ini. Bapak berkenan DP 50.000, nanti saya ke Roxima, saya akan ambil dulu, belum ada Gojek, saya harus naik ojek. Dia bilang, lu orang gila, gak usah. Begini aja, di mobil gua, waktu itu dia baru masukin merek ini ke Indonesia, dia distributor utama. Di mobil saya ada handphone merek ini 5 unit. Kamu coba jual. Semua orang bilang katanya saya gila kayak kamu nih. Masukin merek ini, semua orang bilang katanya, kenapa nggak mau jual yang bisa bikin kaya raya sejuta umat, jualan handphone yang bikin buntung gitu. Saya yakin mimpi saya, kamu juga punya keyakinan, oke, sekarang saya kasih kamu. Nah itu namanya opportunity, itu peluang. Kayak sekarang teman-teman kadang-kadang kan direktur dipecat, terus dikasih peluang, cobalah lu bantu gua jualan masker. Nah banyak orang kadang-kadang gengsi. Kok Betul. Dia bilang, enak aja lu, gue kan direktur. Masa gue suruh jual lemper rumahan, jualan gado-gado, jualan... Masa lu kasih gue jalan, lu mau kasih gue pinjam uang deh, Calvin. Jangan suruh gue jual gado-gado. Gue ini kan direktur. Nah, mental seperti ini yang nggak boleh. Betul. Peluang datang, ambil. Lu kok Tommy, kan saya nggak bisa. Saya pengalaman saya direktur di bank, saya nggak pernah jual masker. Belajarnya nanti. Kalau ada orang kasih peluang, ambil dulu. Nah, waktu itu saya ambil. Saya nggak punya modal, kapan lagi punya stok handphone? Dan saya dikasih waktu 1 minggu untuk jual. Saya mikir, itu hari Jumat malam. Sabtu saya berpikir keras, ini saya harus jual kemana 1 minggu? Sayang banget, ini sebuah opportunity. Minggu pagi, wow, Vin, saya berdoa, saya dapat pencerahan. Orang lain di gereja Mall Puri Indah itu lantai 1 ada Betani, orang lain jual kue. Selesai kebaktian, orang jual kue. Saya melakukan hal yang gila. Saya berdiri depan minta tolong sama pendetanya, saya jual handphone. Iya. Jual handphone. Jadi saya jual handphone. Nah, orang habis mendapatkan pencerahan, mendapatkan khotbah yang mengasihi manusia, itu market yang tepat, itu target yang tepat. Luar biasa. Jadi begitu bubar, saya langsung presentasi, banyak orang nggak mau karena itu kan casingnya nggak bisa merek baru. Tapi saya casingnya nggak bisa roba-roba, tapi saya ubah. Saya bilang tentang positifnya. Casingnya mewah, memang nggak bisa roba. Pencetannya chrome, baterainya memang nggak bisa dicopot-copot karena baterai gendong, tapi itu membuktikan barang ini awet. Tapi saya nggak mau karena ringtone-nya nggak bagus. Yang ringtone-nya merek yang sejuta umat bisa macam-macam. Saya bisa transferkan. Saya punya skill-nya. Singkat cerita, Calvin, dalam 1 hari itu juga 5 unit semua habis terjual. Saya langsung telepon, saya jaga kepercayaan, saya bilang, nggak perlu tunggu 1 minggu, ini udah terjual semua, silakan kirim lagi. Beliau nggak percaya, sorenya datang, saya kasih uangnya, saya jaga integritas, kebaikan, karakter, kejujuran, dan itulah yang 15 tahun kemudian menghantarkan saya mempunyai gerai-gerai bermerek itu di mall-mall, Pondok Indah, dan semuanya saya bisa diberikan kepercayaan menjalankan sebagai waktu itu adalah retailer nomor 1 di Indonesia. Wow, prestasi yang luar biasa. Jadi diawali dari seorang yang melihat mungkin dia
aduh gimana ini orang ya, orang gila dia bilang, Bro Tommy itu orang gila, jualan dengan cara kayak begini. Tapi saya yakin dan percaya orang itu hatinya disentuh oleh Tuhan untuk melakukan sebuah perbuatan baik kepada Bro Tommy, dan kemudian Bro Tommy juga mempersiapkan diri, karena dengan memiliki kemampuan untuk bikin ringtone itu kan jadi nilai tambah buat Anda. Dan ada satu kegilaan di mana orang-orang jualan makanan di gereja, tapi Anda jualan sesuatu yang berbeda, dan itu tidak menjadikan Anda jadi produk. Kan sekarang banyak orang latah jualan makanan, dia ikut jualan makanan. Tapi Anda Jual mengambil kopi, satu jual di, kopi. ya Jual ikut ini, kopi, jual ini, kan. ya Nah, latah kan, bisnis menurut latah saya kan. yang mahal itu jualan skill, bro. Jualan skill. Betul. Karena skill itu yang penting. Saya kasih satu contoh ya. Ini kisah nyata. Waktu saya masih jadi kuli panggul, saya panggul itu barang mama saya, pakaian baby, berat banget ke Roximas, saya nganterin itu, saya capek, mama saya nggak bisa bayar SPP adik saya, kita nganter ke pagian, dan orang Chinese itu pamali, kalau diantar ke pagian, kemudian apalagi kalau ditagih, itu bisa marah. Mama saya akhirnya Iya, betul. Nah, di setrap itu saya kesian liatin mama saya ya. Saya nggak mau mama saya lihat air mata saya, jadi saya palingkan muka. Nah, pas saya palingkan muka, saya lihat ada toko handphone rame. Nah, toko handphone rame itu saya deketin. Saya tahu, saya udah lama ngamatin. Wih, gila, ini toko handphone rame banget, cuman punya 2 pegawai. Nah, sekarang bayangkan, teman-teman visualisasi ya, Anda adalah pemilik toko handphone itu. Saya deketin, saya bilang begini. Kok Calvin, saya panggil dong ya. Nah, kok, saya mau tanya, apakah di sini ada lowongan kerjaan? Maling lu, dasar lu mau maling, katanya. Dari tadi gue udah perhatiin, mata kamu liatin ini kayak udah... Tajam banget ya ngomongnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kita dalam kondisi seperti itu, kita harus bisa menenangkan diri. Saya bilang, kok sabar, dengarkan saya dulu. Saya ini ingin menawarkan diri saya. Sekarang saya udah lama mengamati itu betul. Saya perhatiin kerjanya pegawai shift-shiftan, saya bersedia, kerjanya full shift, bayarannya separuh dari 50%. mereka. Ya. Bayaran mereka 400.000. Saya terima 200.000, tapi saya kerja full. Anda sebagai pimpinan, Anda sebagai bos, mau nggak dapat pegawai yang seperti ini? Mau banget lah. Mau banget, pasti mau. Yang ada hari gini yang ada kerjanya kurang bagus, gajinya mau besar. Tapi Anda menawarkan diri sesuatu yang berbeda. Diferensiasi Anda tuh, wah, saya bilang ini orang gila ini nih. Dan pasti bos banyak maulah pasti. Seperti itu, ditawarkan dengan kondisi seperti itu, luar biasa. Dari mana Anda bisa ada pemikiran seperti itu? Aku mau menawarkan diri melakukan pekerjaan 2 kali lipat, sementara bayaranku 50%. Gitu kan, bro? Itu dari mana itu bisa ada pemikiran seperti itu? Cinta, bro. Saya cinta. Siapa yang ngajarin? Saya cinta sama mama saya. Saya I see. cinta sama mama saya. Saya nggak rela lihat mama saya disetrap. Saya mantan preman jalanan. Tapi saya punya cinta. Saya premannya pun saya melindungi para pedagang. Makanya saya bisa mendapatkan nama Tommy Wong itu. Wong itu sebenarnya dari Tiger Wong. Tiger Wong. Mereka melihat bagaimana saya menyayangi. Jadi saya punya cinta. Saya susah sedikit tak apa-apa. Yang penting jangan sampai kehilangan cinta. Ini penting banget. Itu ada di belakang mama saya. Disetrap. Kalau saya bisa kerja 200.000, saya bisa bayar 75.000, adik saya punya SPP. Itu penting sekali. Saya meringankan. Mama saya bisa pulang saja, tidak perlu kehujanan. Itu penting sekali, Bro Calvin. Jadi sebuah ajang pembuktian. Saya sebenarnya mendapatkan banyak sekali keuntungan kan, Bro Calvin. Apa coba? Teman-teman suka lupa. Kerja di gado-gado, nggak mau. Kerja apaan jadi pegawai restoran? Anda lupa membangun relationship. Yang makan itu bos-bos. Anda melayani dengan outstanding performance, melayani dengan baik. Itu memberikan nilai value lebih. Membuat pimpinan senang, orang jadi datang makan terus, rumah makan ramai, Anda bisa diangkat jadi manajer, Anda mulai bisa memimpin pasukan yang ada. Betul. Yang makan senang, Anda bisa dikasih tips lebih. Betul. Yang makan senang, katakan. Anda mengalami satu situasi yang sulit. Kadang-kadang tamu-tamu itu adalah malaikat tak bersayap yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Saya pernah dengar loh, Bro Calvin, ada para pelanggan restoran, itu saking dia suka karena
pegawainya hafal, dia nggak mau seledri, dia nggak mau ini, nggak mau itu. Setiap kali dia datang makan, menunya sudah tersaji dengan baik. Dia kasih tipsnya itu bisa sampai 500.000. Nah itu kan sebuah Wow. opportunity. Apa yang Anda Saya punya karyawan seperti itu, bro. Iya. Saya punya Nah, itu karyawan dia. seperti itu. Luar biasa. Iya. Apa yang Anda taburkan Sampai dalam hidup orang lain. Gitu. Penting banget. Penting ini. betul, betul, betul. Sampai karyawan saya itu sampai katakanlah punya fans lah, di mana orang itu selalu datang maunya dilayani dengan kru yang itu. Dan ketika kru Gitu. saya pindah, dia cari di mana, dia samperin. Saya bilang, wah, ini hebat di pelayanannya, service excellent dan udah going extra mile itu saya rasa luar biasa, luar biasa. Lanjut lagi bro, sharingnya. Ya, jadi dalam hidup ini kan bukan tentang seberapa besar hebatan kamu, gelar kamu, kekayaan kamu, materi yang kamu punya, pangkat yang kamu punya. But people will always remember how you make them feel. Manusia akan selalu mengingat kebaikan apa yang kamu taburkan dalam hidup mereka. Betul. Ya kan? Betul. Betul. Iya. Dan betul inilah sekali, yang betul akan sekali. membangun kesuksesan kita. Membangun kesuksesan kita, bro. Kalau kita punya satu hubungan relationship yang baik, di momen pandemi corona ini sebenarnya saya mungkin bisa menyapa teman-teman, saya berikan satu tips yang banyak menghasilkan pertolongan bagi teman-teman yang kemarin sempat mengalami kesulitan. Salah satunya coba buka handphone Anda, jangan iri dengan media sosial di Instagram, orang-orang yang mungkin memamerkan rumah, memamerkan mobilnya, tapi justru buka kontak WA Anda, cek VIP Anda, teman-teman baik Anda yang lama, yang sudah Anda tidak pernah komunikasi 3-5 tahun terakhir, bahkan lebih, coba telepon mereka, tanya kabarnya apa, doakan mereka. Setelah itu silakan Anda mengalami perjalanan kehidupan berikutnya. Kenapa bisa Kotomi katakan ini? Setiap malam saya banyak sharing di 0001 itu untuk memberikan kekuatan kepada teman-teman, bro. Karena saya tahu banyak teman-teman yang kesusahan tidur, mereka mengalami penderitaan. Jadi saya kuatkan, dan di situ saya menyadarkan mereka, akhirnya mereka nurut, bro. Mereka telepon. Amin, bro. Ternyata di dunia ini banyak orang baik, banyak malaikat tak bersayap. Temennya itu kaget di telepon. Udah lama nggak ditelepon nih, tapi bukan pinjam uang ya, tapi ditanya, hey, halo, Kok Calvin, apa kabarnya? Wah, senang sekali bisa dengar suaranya. Hey, bro, corona kamu baik-baik kan? Baik. Izin ya, gue doain lu ya. Gue pengen lu aman, sejahtera, Tuhan berkati. Begitu selesai, bro. Dia ini padahal jobless loh, bro. Aku udah bilang, jangan presentasi. Jangan nakut-nakutin orang gitu loh, bro. Telepon, aduh bro, gue jatuh susah nih, gue mau pinjam duit. Itu kan orang takut. Coba kalau kamu yang menularkan, itu kan kamu juga takut, ya kan? Jangan presentasi seperti itu. Cukup doain, abis itu pamit. Bro, take care ya. Besok-besok kita sempet hubungin lagi ya. Ya, taruh. Selesai. Terus? Amin, bro. 3 hari seminggu kemudian, bahkan kadang-kadang cuma berselang waktu 1-2 jam, temennya telepon dia lagi. Saya bilang, jadi jangan pursuit, jangan mengejar orang, tapi izinkan orang itu mendatangi kamu. Temennya telepon, hey bro, by the way, lo sekarang lagi ngapain? Gua lagi kewalahan nih, gua masuk banyak box masker. Lu ada channel nggak sih? Gua titip ya di tempat lu 1000 box, lu bantu jual ya. Gila kok Calvin, nggak punya modal, udah dipecat, sekarang punya stok 1000 box. Kalau tadi 5 handphone aja bisa jadi distributor nomor 1 di Indonesia, masa 1000 box lu nggak bisa perpanjang estimasi, kamu langsung aja datang ke apotik jualan lu punya masker. Amin, ada jalannya lah. Ya kan? Sekarang contoh nih ya, contoh praktis aja nih. You datang ke Kok Calvin di DM gitu. Kok Calvin, saya tahu Kok Calvin orang baik, pinjem dong 50.000. Dibaca juga kagak, ngeri orang. Siapa kamu? Betul. Enggak. Tapi coba misalnya, banyak tuh kayak gitu. Ya, Kok Calvin terima kasih ya. Malam ini sharingnya bersama Kotomi memberikan banyak insight manfaat buat saya. Saya terima kasih sama Kok Calvin. Saya doakan Kok Calvin keluarga aman, sehat, sejahtera. Kira-kira Kok Calvin suka nggak sama kamu? Pasti suka. Kemudian di next, ketika minggu depan dia ada IG live lagi, kamu nyapa dengan baik. Kok Calvin, siapa tamu? Kan satu apresiasi. Lama-lama Kok Calvin mau kenal kamu nggak?
pasti dia bilang, kamu dapat voucher gado-gado dari saya, kamu makan dong, saya pengen kenal kamu. Nah, ketika Calvin yang mengajak kamu datang, boleh nggak kamu jelaskan siapa dirimu? Boleh. Kok Calvin, saya lagi kehilangan pekerjaan. Tempat Kok Calvin kalau memang ada pekerjaan, ya kalau memang Kok Calvin butuh, siapa tahu tenaga saya bisa untuk bagian digital marketingnya. Betul. It's very possible, masih banyak opportunity yang ada. Betul. Be the beautiful garden. Jadi artinya be the beautiful garden, then the butterfly will come. Ya, be the beautiful garden. Jadi jadilah kebun yang indah, maka kupu-kupu rezeki akan mendekat. Jangan pursuit dengan mengejar orang pakai jaring. Jangan mendekati orang mengibas-ngibas jaring, rezeki kabur semua. Ya kan, kayak kupu-kupu kalau dikejar kan takut dong dia. Betul, Tapi kalau kita jadi taman yang indah, jujur, karakternya baik, integritasnya baik, Kok Calvin yang datang ke kamu. Betul. Jadi artinya kita sebelum mendapatkan sesuatu, kita juga harus menabur kebaikan. Kita harus bertanya kepada orang, kita harus membuat orang lain win dulu, baru kita sendiri yang win. Karena prinsip saya adalah kalau saya menolong orang, itu artinya menolong diri saya sendiri gitu loh. Betul. Sebuah prinsip yang harus kita lakukan dulu. Jangan kita maunya selalu mendapatkan. Dan kebanyakan orang-orang itu selalu maunya dapat duluan. Saya dapat untung apa dengan bergaul dengan Anda? Dan kucuk-kucuk orang kita yang nggak kenal sama kita, kucuk-kucuk kasih penawaran ini, penawaran itu. Dan itu seharusnya sih tidak dilakukan ya. Tapi saya terkesima dengan penjelasan Bro Tommy bahwa tadi benar-benar ya kita melakukan dulu bagian kita membantu orang lain dulu sehingga orang lain terberkati dengan keberadaan kita, dan ketika orang lain itu senang dengan kita, maka barulah pada posisinya kita juga bisa menawarkan sesuatu kepada dia, dan itu luar biasa sekali teman-teman. Bisa Bro Calvin. Kebaikan yang kita berikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan hari ini adalah cara kita membantu diri kita di masa mendatang. Dan itulah caranya kita membuat Tuhan terharu. Ada bagiannya dalam hidup kita susah, dan bukan Tuhan nggak tahu. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Tapi ingat, Tuhan Maha mengambil, Tuhan Maha memberi. Buat Tuhan terharu. Lakukan kebaikan, bagian kamu. Nggak bisa punya uang, nggak apa-apa. Lakukan dengan ilmu, lakukan dengan jasa kita, dan buatlah Tuhan terharu. Kalau manusia saja terharu, kamu mendapatkan banyak berkat, apalagi kalau kamu membuat Tuhan terharu. Itu tagline yang saya sharingkan di Christina, dan hari ini saya melanjutkan bagikan buat teman-teman semua di channelnya Calvin. Ya, bagaimana Bro kalau kita melakukan sebuah terobosan yang membuat Tuhan terharu? Mungkin bisa di-sharingkan buat teman-teman mungkin. Berbagi bukan karena kita berlebih. Berbagi bukan karena kita berlebih. Berbagi karena kita punya empati. Dan berbagi pada saat kamu berlebih itu kewajiban. Berbagi pada saat berlebih itu kamu punya kewajiban. Tapi kamu masih mampu berbagi di saat kamu mengalami kekurangan, kamu akan membuat Tuhan terharu. Kita mungkin tinggal satu mangkok nasi. Tapi kita lihat ada pengemis kelaparan dan kedinginan, dia kemungkinan bisa mati. Kita ambil keputusan memberikan separuh makanan kita kepada dia, agar dia bisa hidup. Kamu akan membuat Tuhan terharu. Dan yakin, akan terjadi banyak sekali mujizat dalam hidupmu, akan Tuhan sertai kamu dengan malaikat-malaikat tak bersayap yang akan mendatangi kamu. Be the beautiful garden. Betul. Artinya kita berbagi dalam keberkatan itu sesuatu yang nggak terlalu ini banget ya. Tapi kita berbagi pada saat kita sendiri dalam kondisi kekurangan, itu yang membuat hati Tuhan terharu, dan dia akhirnya bisa benar-benar mencurahkan berkatnya. Luar biasa sekali sharingnya Ko Tommy. Bro Tommy bisa sharing lagi apa yang Tommy pingin teman-teman lakukan. Ini ada tersisa 25 detik lagi. Saya rasa tinggal gampang aja ini supaya safe buat teman-teman semua. Thank you buat 70 orang yang sudah join lebih ya. Satu tagline sederhana saja. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik.
welcome di Puri Indah Mall ya, Calvin. Kapan-kapan saya mau ajak kamu makan. Bro Tommy, Thank you thank buat you, semuanya. thank you buat teman